meneruskan pelajaran pekan yang lalu. Kemarin kita mempelajari tentang periwayatan Sayyidina Ali atau karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, suatu gelar yang disematkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali karena memang beliau tidak pernah melihat maupun dilihat auratnya oleh orang lain. Maka yang paling utama, yang paling pertama berharap kepada Rasulullah SAW ditunjuki jalannya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali minta ditunjuki, inna aliyan qad sala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dulluni aqrabut turuki. Yang kedua, wa ashaliha ala ibadihi. Yang ketiga, wa afdaliha indallah. Yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling afdal. Wah, ini mah gue banget tuh ya. Karena saya orang yang paling malas gitu. Ketemu dengan hadis dari Sayyidina Ali, maka cocok banget gitu ya. Nah, dikisahkan bahwa Sayyidina Ali meminta petunjuk dari Rasulullah, kemudian Sayyidina Ali mendapatkan talqin, dan juga Rasulullah menalkin hampir semua sahabat yang beliau temui. Selanjutnya, faqala, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menalkin para sahabatnya. Apa ucapan beliau? Ini kaitannya dengan taubat, bahwa talqin itu ya mungkin ya secara umum talqin itu identik dengan kematian, padahal hakikat talqin adalah pertaubatan. Dengan ucapan Rasulullah SAW setelah beliau mentalkin para sahabat, yakni raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Sungguh wahai sahabat, kita telah berpulang dari pertempuran kecil menuju peperangan yang besar. Apa beda tempur dengan perang? Beda sekali ya. Kalau tempur itu di wilayah kecil, sedangkan perang wilayah besar. Katakanlah antar negara itu namanya perang. Tapi kalau antar kampung, itu mah tempur namanya. Antar kampung yang diduduki oleh Belanda dengan kampung yang diduduki oleh Indonesia bertempur. Itu beradu fisik. Itu namanya tempur itu. Jadi tempur itu menyiratkan sesuatu yang tidak terlalu besar, tempur namanya, tapi dahsyat. Karena ya namanya juga berhadapan-hadapan ya. Kalau zaman dulu orang mau perang itu pilih tanding dulu. Pilih tanding siapa yang paling kuat, dialah lawannya. Sayyidina Ali pernah bertanding dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu pimpinnya adalah Abu Jahal, sedangkan kaum muslimin itu pimpinnya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali dipilih oleh Rasul, kemudian lupa lah siapa lagi yang dipilih oleh si Abu Jahal itu ya. Pas tanding baru juga beberapa jurus, udah langsung terbelah itu orangnya. Nah, itu namanya tempur. Tapi kalau perang itu melibatkan wilayah yang besar, memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang besar. Apa yang dimaksud dengan roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar oleh Rasulullah SAW? Kita telah kembali dari pertempuran kecil menuju peperangan besar. Apa yang maknanya? Di sini. Wal muradu min jihadil akbari, dan yang dimaksud dengan peperangan besar jihadun nafsi, yakni yang dimaksud dengan
peperangan jihadul akbar adalah jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau perang melawan orang lain mah bisa sahabak-habak. Nah, lamun saya eleh, baturnya kudu eleh gitu ya. Kalau saya terluka, orang lain pun terluka. Prinsip perang, kalaupun saya harus mati, minimal sebandinglah saya mematikan musuh-musuh yang ada. Gitu ya. Kalau perang mah tidak ada, oh mangga duluan, silahkan habok, lagi dong, nggak ada kayak gitu. Atau itu mah eleh duluan gitu aja. Oh habok weh gitunya, namanya juga perang. Perang itu adalah kalau tidak dibunuh ya dibunuh. Mending dibunuh apa dibunuh? Mending membunuh apa dibunuh? Dalam keadaan seperti itu memang mending membunuh. Itu prinsip tentara ya. Dan memang tentara tugasnya harus siap untuk berkorban. Bahkan banyak ulama-ulama di Indonesia, tidak saya sebutkan namanya ya, agak sensitif, sudah mewasiatkan kepada keluarganya, kalau saya keluar dari rumah jangan pernah berharap saya akan kembali, katanya. Luar biasa itu jihadnya, mental baja itu namanya. Dalam artian apa? Setiap saat, setiap waktu saya diburu orang. Kalau seandainya saya pulang tinggal nama, ya ikhlaskan saja. Dan memang keluarganya betul-betul ikhlas ya. Tapi sayang istrinya meninggal duluan, luar biasa. Nah, kembali ke sini bahwa jihadul akbar jihadun nafsi. Perang yang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Banyak kiai-kiai yang menguasai ilmu kanuragan. Mereka nggak mempan dikeroyok oleh 20 mah terlalu sedikit atau ya 30, 40, 50 lah ya. Itu menang dengan bonyok-bonyok dikit, tapi yang lain pada bonyok babak belur luar biasa gitu ya. Nah, bertempur kayak gitu mah cetek sekali itu ya. Cetek sekali. Kenapa? Karena orang yang bermusuhan dengan kita itu akan selalu berharap bahwa kita itu dalam keadaan sengsara. Dalam keadaan sengsara. Berbeda dengan setan laknatullah. Setan laknatullah tidak mengharapkan bahwa kita sengsara. Kenapa? Justru orang yang sengsara itu biasanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Lagi lapar, ingat sama siapa? Sama Allah. Lagi belum dapat kerja, ingat sama siapa? Sama Allah. Banyak gitu ya yang datang ke majelis-majelis zikir. Pak Kodar katanya, saya boleh ikutan zikir? Ya boleh atau siapa juga boleh. Kenapa gitu? Saya pengen punya pekerjaan Pak Kodar, katanya. Setelah dapat pekerjaan, lewas teh, nggak ada lagi. Allahu Akbar. Itu namanya terkalahkan oleh hawa nafsu. Ya, zikir mah zikir aja. Tapi kalau seandainya dimudahkan oleh Allah tentang rezekinya, nah itu mah bonus. Seperti halnya orang yang datang ke sawah gitu ya, petani datang ke sawah. Petani datang ke sawah niat untuk macul sawahnya. Itu sudah diniatkan dari rumah, bawa pacul, bawa bekal seadanya. Kemudian siap dengan peralatan untuk mencangkul sawah. Tiba-tiba di sawah dapat belut, dapat ikan mas, dapat ikan mujair. Diambil tidak? Diambil jangan. Ambil itu mah, itu namanya bonus. Tapi kalau seandainya dari pagi sampai siang, lanjut lagi sampai sore, hayo aja ngubek-ngubek sawah, balik yang tadi pacul-pacul. Orang-orang pada bertanya, Pak, ngapain itu di sawah? Kok ngudak-ngudak tanpa dipacul? Saya mencari sawah, mencari belut katanya. Orang-orang menyangkul untuk nyari menggemburkan tanah, ini mah nyari belut. Belut itu dapat, tanah pun tidak gembur. Akhirnya capek gawe teka paketnya itu hanya istilah Ustaz Samsul itu. Capek gawe teka paket itu artinya mengharapkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang orang untuk ke sawah mah ya jelas untuk mencangkul sawah ya. Kalau contoh dapat belut ya ambil saja, itu namanya bonus.
Nah, sama ketika halnya orang berzikir, zikir mah zikir Allah kayak ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Cuma memang alhamdulillah kalau majelis zikir itu waktunya istiqomah biasanya gitu ya. Walaupun digeser waktu, geser ini, tapi kan itu melihat situasi dan kondisi. Dalam artian ketika seseorang sudah menghadiri majelis zikir, artinya orang tersebut mengkhususkan untuk bersama dengan Allah, walaupun cuma ya katakanlah 1 jam lah gitu ya. Apa yang dibaca? Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah dan lain sebagainya. Semua zikir itu agung, semua tidak ada zikir yang tidak agung. Subhanallah, coba ikut ya. Subhanallah, zikir agung. Alhamdulillah, zikir agung gitu ya. Coba. Subhanallah. Alhamdulillah, Subhanallah, zikir agung. Alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir agung. Semuanya agung. Tapi ketika berhadapan la ilaha illallah, ya kita tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Allah menyatakan bahwa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, akhiru kalamihi, sampai akhir hayatnya, sampai prinsip hidupnya betul-betul la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madi, maka kalau Allah yang berfirman, terjemahnya bukan dakhalal jannah maka akan masuk surga, bukan. Dakhalal jannah maka pasti, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah, pasti orang itu akan masuk surga, walaupun tidak ada amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga, tidak, tapi karena rahmat Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, afdalu ma qultu ana, bahwa seutama-utamanya ucapanku, katakannya Nabi, wan nabiyuna min qabli, dan para nabi yang jumlahnya 124.000 nabi, semua ucapan-ucapan para nabi tersebut yang dikatakan adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian miliar hanya Allah memilih 124.000 untuk dijadikan nabi. Penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang paling utama di antara mereka? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian si setan pun pertama ya Allah, Nabi Muhammad, kemudian malaikat malak Jibril alaihi salam menyatakan, manazaltu kalimatin, tidaklah aku menurunkan suatu kalimah, a'zamu min kalimati la ilaha illallah, yang lebih agung daripada kalimah la ilaha illallah. Tidak ketinggalan si setan pun berkuar-kuar mengenai la ilaha illallah ya. Apa itu? Ahlakatun nas bidzunub, bahwa aku bisa menghancurkan seluruh manusia harkat, derajat dan martabatnya, bidzunub, dengan hembusan godaan yang aku berikan dan aku hembuskan ke dalam dada manusia, maka tergelincirlah mereka ke dalam dosa. Maka aku bisa menghancurkan mereka. Tetapi wa ahlakuni, sungguh mereka pun bisa menghancurkan aku, bisa meluluh lantakan aku, bisa menghancur leburkan aku, bit qauli la ilaha illallah wal istighfar, dengan ucapan la ilaha illallah dan istighfar. Kenapa dengan istighfar si setan peperedeyan jika nu kapanasan? Kata si setan, capek-capek aku godain manusia sampai nahan-nahan tidak dimakan tidak diminum,
udah berdosa, udah menggembira-gembira aku teh kata si setan teh. Bertaubat, hilang lagi gitu. Yang lebih dahsyat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa maddaha bi ta'zim dan memanjangkan kalimat la-nya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, huddimat maka digugurkan dari orang tersebut arba'ata alafi dzambin minal kabair. Subhanallah. Digugurkan setiap kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu 4.000 dosa digugurkan. Apa enggak dahsyat itu kalimat gitu ya. Si setan menggoda kita untuk menghancurkan kita dengan dosa-dosa, baru juga dua kali dosa digugurkan dosa 4.000. Kan keren amat itu. Subhanallah ya. Allah menurunkan kalimat ya, betapa kalimat tersebut bisa mengangkat harkat derajat kita dari lembah dosa gitu ya. Ya. Nah, kembali kepada jihad akbar, jihadun nafsi, yakni perang melawan hawa nafsu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'daika, musuhmu yang paling benar-benar musuh atau seutama-utamanya musuh itu adalah nafsuka, adalah hawa nafsu kita, allati baina jambaika, antara dua lambungmu. Lambung dengan kolbu, dua lambung itu diibaratkan sebagai lambung, karena kalau lambung pertama itu untuk pusat pencernaan, karena segala sesuatu itu berasal dari perut. Kalau seseorang lapar, kalau sudah lapar mah udah lain lagi cerita ya. Sudah agak tidak normal gitu ya. Ini mah saya menceritakan diri saya sendiri. Kalau saya sedang lapar, sudah lapar, misalkan makan jam 7, jam 12, jam 11 sudah lapar, maka berbicara, kemudian berpikir, kemudian merencanakan sesuatu, udah nggak normal aja saya gitu ya, saking cintanya kepada makanan gitu. Berarti jauh lah gitu ya, untuk urusan makan aja saya selalu kalah gitu ya dengan nafsu saya gitu ya, apalagi yang lain-lain gitu ya. Nah ini mah tidak untuk diikuti ya, ini mah membocorkan aib sendiri gitu ya, membocorkan aib sendiri yang bagi saya mah terus terang aja, kalau berhadapan dengan makanan kalah aja saya. Gitu ya. Betapa lemahnya diri saya. Nafsuka alati baina jambaika, antara lambung dan ra'su kulli syai', itu akar permasalahan segala sesuatu. As-sayyi'at, yang berupa kesalahan, itu biasanya berpusat dari lambung, berpusat dari perut. Kalau perut tidak diisi, itulah menjalar. Itu namanya penyakit komplikasi. Kalau penyakit komplikasi untuk medis aja betapa sulit orang untuk mengobati, bahkan merasa takut untuk ke rumah sakit karena sudah terbayang biayanya berapa gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah benar-benar darurat, dalam artian tidak ada harapan untuk sembuh, baru ke rumah sakit gitu ya. Nah, ya namanya juga komplikasi gitu ya. Komplikasi menyebabkan kematian. Kalau secara batiniah, komplikasi itu berawal dari perut. Kalau seandainya seseorang lapar, itu segala kejahatan bisa dilakukan oleh orang yang lapar ya. Baru-baru ini terciduk orang itu mah bukan lapar perut, bukan,
lapar apalah namanya gitu ya. Masa di rumahnya sampai 1 triliun rupiah uang orang lain, ini kan bukan lapar itu mah ya. Fala tahsul, maka tidaklah mungkin bisa mencapai seseorang mahabbatullahi ta'ala, akan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa ba'da qahril a'da'i, kecuali setelah melumpuhkan musuhnya. Musuh yang mana? Apakah harus jago silat? Oh tidak, di sini nggak ada hubungannya dengan silat. Orang yang nggak ngerti apapun insya Allah jadi pemenangnya. Apa itu? Ba'da qahril a'da'i, setelah melumpuhkan musuhmu, fi wujudika, yang nampak minan nafsi, yang nampak dalam diri kita. Apa itu? Al-ammarati, nafsu amarah, wal lawamati, nafsu lawamah. Yang ketiga, wal mulhamati, nafsu mulhamah. Nah ini untuk tingkatan umum, ini nafsu itu ada 3 yang membelenggu diri kita. Itu adalah nafsu ini nih. Pertama, nafsu ammarah. Innal ammarata, bukan, ammaratun bisu, bahwa nafsu ammarah itu selalu menjurus pada keburukan, menjurus pada kesalahan, menjurus pada kekejian. Maka ammarah ini sebenarnya bisa diredam dengan apa? Dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau seandainya kata Rasulullah SAW, seandainya kita punya gejolak hati yang keras, sikap yang kasar, dan sikap yang tidak indah dipandang orang, maka tundukkan hatimu dengan mengusap kepala anak yatim. Subhanallah ya, mengusap anak yatim. Rasulullah SAW mengucapkan seperti itu karena beliau merasakan bagaimana perihnya hidup tidak ada orang tua, bagaimana segala sesuatu harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Bahkan ketika beliau diasuh oleh kakeknya, oleh pamannya, yang sebelumnya oleh ibu asuhnya, yakni Halimah As-Sa'diyah, beliau harus menyesuaikan dengan saudara-saudaranya. Berbeda dengan saya gitu ya, yang punya saudara kandung, punya orang tua kandung dan lain sebagainya. Itu hidup saya bebas-bebas saja gitu ya. Nah, tapi beda kalau seandainya seorang yang anak yatim gitu ya, dia harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Misalkan kalau seandainya keluarga ini ahli pengajian nih, waktunya maghrib harus ke masjid, nah, berarti dia harus ikut ke masjid gitu ya. Jangan seenaknya. Kalau di rumah atau orang tua gitu ya, misalkan kita juga punya anak gitu ya, anak yang mondok dengan anak yang tidak mondok beda. Anak yang mondok itu waktu pengajian ya ngaji, waktu mutolaah ya mutolaah, waktu nakrir ya nakrir gitu ya. Padahal hati kecilnya mah ini banyak tuh yang ngaji. Alhamdulillah putra putri saya dari kecil sudah mondok gitu ya. Ya terlihat ketika dijenguk gitu ya, sebulan sekali kayak bebas gitu. Kayak bebas waktu biasanya jam sekarang tuh kayaknya waktu ngaji nih biasanya gitu ya, tapi sekarang bisa makan katanya. Allahu Akbar gitu ya. Nah ini memang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah tidak memiliki orang tua. Bayangkan maha cemburunya Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat dikasihinya. Karena memang Allah itu zat yang maha pencemburu. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ayah bahasa Arabnya apa itu? Abun. Kalau panggilannya Abi kan,
abi. Beda kalau seandainya anak yang punya orang tua, kalau di Indonesia mah ayah, ayah. Kalau di Arab mungkin abi gitu ya. Nah, Allah tidak ingin dari lisan mulia Rasulullah terucap kata-kata abi ketika memerlukan sesuatu. Tapi apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, oleh dikehendaki oleh Allah? Robbi, ya Allah, subhanallah. Betapa pedihnya, paling dahsyat penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru inilah menandakan bahwa kecintaan Allah sangat diperhatikan. Kecintaan Allah tertuju kepada orang yang justru dalam banyak masalah dan banyak cobaan gitu ya. Nah, ketika tanpa masalah, orang biasanya berlalu aja, kayak tidak merasa diperhatikan. Seperti halnya si Fir'aun, itu sampai usia 400 tahun, Ramses Akbar, Farao gitu ya, si Fir'aun Tutankhamun ya. Dalam usia berapa ratusan tahun ya, 200 tahun, 200 tahun tidak pernah mengalami sakit. Nah, dia tidak pernah boro-boro untuk menyebut nama Tuhan, sama Tuhan aja melupakan, bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan gitu ya. Beda dengan orang yang dicoba dengan Allah dengan berbagai penderitaan. Pertama, kehilangan orang tua. Kedua, kehilangan lagi orang tua, bahkan belum sempat melihat ayahandanya. Kemudian untuk ibunya baru juga beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya. Yang tahun kedua, kemudian tahun keempat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian dikembalikan kepada ibunda Siti Aminah setelah 2 tahun, meninggal pula. Subhanallah ya. Pertama, itu pukulan yang paling dahsyat sebagai seorang anak adalah kehilangan orang tuanya. Kemudian ketika diasuh oleh kakeknya meninggal pula. Ketika diasuh oleh Sayyid Abi Thalib banyak putranya lagi dan lain sebagainya. Penderitaan dari keluarga, dari lingkungan, dari perdagangan dan lain sebagainya. Rasul banyak mengalami cobaan-cobaan. Tapi subhanallah, justru itu iktibar bagi kita sekalian, yang dicoba itu justru itulah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang tidak pernah dicoba, tidak pernah diberikan penyakit seperti si Fir'aun dan si Namrud, justru itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak merasakan nikmatnya hidup sehat. Kalau orang yang sudah merasakan sakit itu pasti akan merasakan nikmat hidup ini ketika dalam keadaan sehat walafiat. Betul ya? Nah, berarti kalau seandainya kita sedang diuji ketabahan kita dengan cobaan baik keluarga, usaha, lingkungan dan lain sebagainya, ucapan alhamdulillah, tapi dalam hati. Kalau dalam ucapan seperti itu khawatir menjadi fitnah bagi orang lain bahwa kita katanya diberi cobaan kok nyebut alhamdulillah. Beda dengan kiai ya di daerah Kendal, itu ada kiai syahid yang setiap hari memang zikirnya adalah alhamdulillah. Makanya tadi saya mengucapkan subhanallah zikir agung, alhamdulillah zikir agung, Allahu akbar zikir agung dan lain sebagainya. Itu karena memang ada kiai syahid namanya yang senantiasa berzikir alhamdulillah likulli halin wa nikmatin. Benar-benar diucapkan alhamdulillah, benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Alhamdulillahi likulli halin, pada setiap kesempatan, pada setiap keadaan, wa nikmatin, dan juga setiap kenikmatan. Kalau kita mah baru kenikmatan aja ya. Kalau likulli halin mah untuk saya belum sanggup. Kenapa? Kalau seandainya dicoba, astagfirullahaladzim, menikir-kir cobaan teh. Beda dengan ujian yang mengenakan bagi saya gitu ya, menyebutkannya alhamdulillah gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian
ba'da qahril a'da'i, setelah melumpuhkan musuhmu, fi wujudika minan nafsi, yang ada di dalam dirimu. Apa itu? Al-ammarati, nafsu amarah, wal lawamati, nafsu lawamah, wal mulhamati, dan nafsu mulhamah. Fatutahhiru, maka sucilah dirimu, min akhlaqiz zimmati, dari akhlak tercela. Apa itu diantaranya akhlak tercela? Al-bahimiyati. Al-bahimiyati yakni sifat hewan jinak. Mohon maaf. Memang di dalam diri kita secara tasawufi itu adalah ada sifat-sifat kehewanan. Bahkan Kiai saya di Malaysia, Kiai Datuk Muhammad Zuki, pernah mengijazahkan suatu amalan yang adalah muraqabah. Muraqabah itu apa? Muraqabah adalah perjalanan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menghilangkan sifat-sifat kehewanan. Apa itu sifat kehewanan? Nah, ini nih. Kamahabbati ziyadatil akli, seperti halnya cinta untuk menambah makan. Banyak makan itu siapa? Saya ini kena ini. Wasyurbi, dan juga minum. Wan naumi, juga tidur. Ini mah gue banget katanya. Makan, minum, tidur. Wah, itu ya. Sifat-sifat kebinatangan. Wal lagwi, dan juga bersenda gurau. Wasabi'iyati, dan juga sifat-sifat hewan buas. Bagaimana sifat hewan buas? Kalau ghadabi, seperti halnya marah. Wasyatmi, dan juga mencaci maki. Waddarbi, dan juga memukul. Wal qahri, dan juga memaksa. Kalau sifat-sifat jinak mah itu diibaratkan sifat-sifat hewan yang jinak, seperti banyak minum, banyak makan, banyak naum, banyak tidur. Walaupun itu hukumnya adalah mubah, artinya diperbolehkan, artinya jaiz. Dalam artian kalau seandainya maka di dalam kitab hikam gitu ya, yang berapa tuh? 35 ukhruj min sifatil basyariyatika ila maqamim mahmuda. Keluar kamu dari sifat-sifat kemanusiaan. Syekh Ibnu Athaillah lebih dahsyat lagi. Kenapa? Bukan sifat-sifat kehewanan yang harus dilepaskan dalam diri kita, tapi sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan itu apa? Ya, sifat kita manusia seperti halnya tadi. Aklu wan naumu wasyarbu. Wasyarbu itu ya kalau seandainya minum biasa-biasa saja, makan biasa-biasa saja, tidur biasa-biasa saja, itu justru untuk kesehatan. Dan itu bagus karena itu adalah sunnah Rasul. Kalau seandainya makan minum sekedarnya untuk menguatkan kita beribadah. Tapi kalau banyak makan, banyak tidur, banyak minum, yang namanya terlalu, itu sesuatu yang konotasinya adalah jelek. Syekh Ibnu Athaillah justru ukhruj, keluar kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu untuk melakukan perjalanan menuju hadrati ilahiyah. Subhanallah, bagaimana para nabi, para wali, para rasul itu menyedikitkan makan, minum, dan tidur untuk mengolah batiniyah supaya nuroniyah, cahaya ilahiyah tertuju kepada diri kita, gitu ya. Nah, kalau yang makan, minum, tidur secara berlebihan itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang jinak. Kalau seandainya
marah, mencaci maki, memukul dan juga qahri itu adalah memaksa, adalah sifat-sifat binatang yang buas. Wasyaitoniyah, apalagi ini harus dihindari nih, yakni sifat-sifat syaitan. Apa itu sifat-sifat syaitan? Kal kibri, seperti halnya merasa takabur, merasa superior, merasa jauh lebih baik daripada orang lain dengan menyepelekan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud dalam artian lil hurmah, si setan tidak mau. Karena apa? Aba wastakbaro, merasa enggan dan juga merasa jauh lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sifat-sifat yang jelek seperti ini, tapi melesat menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah dan